Coba pikirkan ini, kebanyakan manusia hidup seperti ini. Petunjuk Allah sudah ada, tapi tidak pernah benar-benar digunakan. Arah tujuan hidupnya tetap sama, tidak benar-benar berubah. Yang diikuti tetap keinginan, yang dijalani tetap apa yang diinginkan. Ternyata, petunjuk Allah tidak pernah bekerja secara paksa. Ia tidak menarik manusia keluar dari kesalahan. Ia tidak memaksa arah hidup berbalik. Ia hanya menunjukkan. Lalu pertanyaannya, apakah petunjuk Allah itu untuk semua orang atau hanya bekerja pada orang tertentu? Al-Quran menjawab, Hudna lil muttaqin. Petunjuk itu hanya bekerja bagi al-muttaqin, bukan semua manusia, bukan semua yang membaca, bukan semua yang tahu, tapi orang dengan kondisi tertentu dalam dirinya. Lalu siapa itu muttaqin? Secara lugawi, kata ini berasal dari akar waqa, maknanya menjaga, melindungi, membuat penghalang dari sesuatu yang berbahaya, seperti perisai, atap, atau kulit pagar. Semuanya berfungsi sebagai pelindung. Secara ilmu nahwu syaraf, kata waqa digunakan fi'il bentuk 8, ittaqa dengan wazan ifta'ala, yang menunjukkan tindakan melindungi ini berasal dari dalam diri, dengan kesadaran dan usaha. Artinya takwa bukan dilindungi, tetapi melindungi diri sendiri secara sadar. Dari fiil ini terbentuk isim fa'il, muttaqi, dan dalam bentuk jamak, muttaqan, sebagai isim fa'il. Maknanya bukan perilaku sesaat, tetapi sifat yang menetap, identitas yang terbentuk dari kebiasaan. Jadi muttaqin adalah orang yang terus-menerus menjaga dirinya. Dalam pemaknaan Qur'ani, takwa tidak berhenti pada perlindungan fisik, tetapi meluas menjadi penjagaan diri. Dari penyimpangan pemikiran dan perilaku, dari akibat perbuatan dosa, dari kerusakan moral dan batin, serta dari berpaling menjauh dari kebenaran. Intinya, takwa adalah kesadaran terhadap akibat, lalu menjaga diri agar tetap berada di jalan yang benar. Jika dirangkum dari akar, wazan, dan bentuk, muttaqin adalah manusia yang secara sadar dan terus-menerus membangun perlindungan dalam dirinya agar tidak jatuh ke arah yang merusak akibat hidupnya. Kata ini bukan menunjuk siapa yang lebih baik, tetapi siapa yang hidup dengan penjagaan terhadap dirinya. Karena petunjuk Allah itu sudah ada, tapi hanya bekerja pada mereka yang tidak membiarkan dirinya terbuka tanpa perlindungan. Contohnya, mengikuti hawa nafsu tanpa batas, tahu kebenaran tapi menolak, mendengar tapi tidak menerima, dosa kecil dibiarkan menumpuk, lalai, tidak menggunakan hati dan akal, mengikuti apa yang dilakukan banyak orang tanpa berpikir, menunda perubahan atau terlena. Jadi ukuran takwa adalah bukan pada seberapa banyak manusia tahu kebenaran, tetapi pada seberapa jauh ia menjaga dirinya, tetap berada di dalamnya. Manusia sering merasa aman saat mengikuti keinginan, padahal keamanan yang sejati justru lahir dari penjagaan diri, dari tersentuh kalimat yang buruk di dalam petunjuk Allah, di dunia hingga akhirat. Takwa bukan sekadar pilihan hidup yang lebih baik, tetapi satu-satunya cara agar manusia tidak jatuh ke dalam penyimpangan dan kerusakan dirinya. Karena semua penghalang, hawa nafsu, kesombongan, kelalaian, menarik manusia keluar dari penjagaan dirinya. Sedangkan takwa justru kebalikannya, menjaga diri agar tetap berada di dalam kebenaran. Sekarang, coba lihat ke dalam diri. Apakah yang selama ini dijaga adalah tegak lurusnya diri dengan kebenaran, atau justru lebih banyak mengikuti keinginan? Mari kita renungkan.